dikit-dikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah itu disiksa, Bu. Badannya, tangannya diikat, dan Sayyidina Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, dan batu tersebut diinjak oleh Sayyid Abu Umayyah namanya. Diketahuilah oleh sahabatnya Abu Bakar. Lalu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada hamba Allah di sana yang disiksa oleh majikannya. Seorang budak yang disiksa oleh majikannya gara-gara beriman kepada Allah, gara-gara beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar didatangi Abu Umayyah tersebut, lalu dibelinya, dimerdekakannya, lalu diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar bukan untuk Abu Bakar, Bu, akan tetapi untuk dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sebagai pembantunya. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat yang di masa hidupnya selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Bu, tibalah baginda Rasulullah wafat. Di sana, Bu, Sayyidina Bilal bin Rabah menangis, bersedih. Bahkan di sana beberapa hari kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah pamit kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya ingin meninggalkan kota Madinah. Saya ingin meninggalkan kota Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya tidak izinkan engkau, wahai Bilal. Saya tidak izinkan engkau, wahai Bilal, kecuali engkau memberikan alasan yang tepat kepadaku. Akhirnya Sayyidina Bilal di sana, Bapak Ibu, memberi alasan bahwasanya, wahai Abu Bakar, saya di sini tidak kuat, saya di sini tidak bisa untuk menahan kenangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal pada saat adzan nangis, Bu, pada saat sholat nangis, pada saat makan nangis, karena mengingat selalu kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang enggak, Bu. Ada teman saya, Bu, di sana. Seorang laki-laki, istrinya meninggal, Bu, masih muda. Nangis, Bu. Sampai bengkak matanya, Bu. Sampai bengkak ini. Ahmad. Muqayyid aja. Nah. Betul. Nah. Sampai bengkak matanya, Bu. Bahkan saya tanyakan kenapa menangis. Saya tidak bisa menghilangkan kenangan dengan istri saya, Ustaz, katanya. Setelah itu jalan pagi, Bu. Jalan pagi ternyata dia tuh jalan-jalan sama istri yang lebih muda dari istrinya. Tuh saya tanyakan, ini siapa yang pertama? Yang kedua ini, Ustaz, katanya. Artinya apa, Bu? Cintanya Sayyidina Bilal bin Rabah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Setelah itu diizinkan oleh Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah. Kalau memang itu alasan kamu, wahai Bilal, saya izinkan. Maka kembalilah Sayyidina Bilal ke negaranya, ke desanya. Lalu setelah itu pada suatu ketika Sayyidina Bilal bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sekeras apa hati kamu? Maka di sana Sayyidina Bilal bangun dari tidurnya, lalu bergegas menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Bilal menangis terseguk-seguk karena takut, karena merasa dirinya takut ditinggalkan selamanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis, Bu. Sayyidina Bilal tidak bisa lupa dan kenangan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Disuruhlah Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan kembali. Didatangi oleh Sayyidina Umar, disuruhlah untuk mengumandangkan adzan kembali. Maka di sana Sayyidina Bilal tidak mau, Bu. Karena Sayyidina Bilal tidak mau mengingat lagi kenangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selama tibanya Sayyidina Bilal bin Rabah itu selalu menangis di samping Rasulullah di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Sayyidina Bilal didatangi dua anak laki-laki, yaitu putra dari Sayyidah Fatimah, putri dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Setelah itu diperhatikan oleh Sayyidina Bilal, kedua anak tersebut dilihat dari postur wajahnya mirip dengan baginda Rasulullah, kakinya mirip dengan baginda Rasulullah. Akhirnya di sana ditanyakan kepada anak tersebut, kepada dua anak Sayyidina Hasan dan Husain, siapa kamu? Saya adalah anak dari Fatimah dan bapak saya namanya Ali. Maka di sana Sayyidina Bilal menangis, Bapak Ibu, menangis kembali mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu disampaikanlah oleh Bilal bahwasanya saya adalah orang yang bernama Bilal. Maka di sana Sayyidina Hasan dan Husain, kemana aja kamu paman Bilal? Kemana aja saat ini kamu paman Bilal? Saya tunggu, saya rindu kepada suaramu wahai paman Bilal. Setelah itu Sayyidina Bilal diminta oleh dua anak tersebut untuk melantunkan adzan. Setelah melantunkan adzan, Bapak Ibu, dilafaz asyhadu an la ilaha illallah, Sayyidina Bilal menangis, Bu. Sayyidina Bilal menangis. Setelah tiba di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal pingsan di sana, Bapak Ibu, saking mengingat kenangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Bilal setiap sholat, setiap Sayyidina Bilal adzan, pasti Rasulullah ada di sampingnya. Saking tidak bisa saking tidak bisa apa namanya kalau zaman sekarang itu apa, Bu? Move on. Ya, hukum tuh. Belum move on dari yang pertama, Pak. Apa yang di sampingnya itu pertama dan terakhir? Pertama dan terakhir. Alhamdulillah. Jangan mancing. Itu yang saya ceritakan di Jabal Rahmah. Ada seorang kiai kalau lewat sana nangis. Tapi setelah itu saya tanyakan istri lagi, Pak Haji. Iya, karena kehidupan masih berlanjut. Yang lalu adalah masa lalu, yang selanjutnya adalah masa depan. Ya, Bu. Yang lalu biar berlalu, yang sekarang adalah masa depan. Ya, saya lihat tuh kan ada yang pakai cincin bagus tuh, yang masih muda tuh. Kalau sudah meninggal duluan, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Ayo. Anak enggak. Kalau suaminya kawin lagi, istri muda. Siapa lo? Allahumma salli ala Muhammad. Selanjutnya kita akan menuju Jabal Uhud. Sudah ya ceritanya Sayyidina Bilal ya, Bu ya. Jadi Sayyidina Bilal itu adalah sahabat Rasulullah yang dihadiahi oleh Abu Bakar. Pertamanya Sayyidina Bilal adalah seorang budak, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dijadikan pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Bu ya. Jabal Uhud